sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a message from the Gospel of John. Halo, dengan saya Bapak Pendeta Dave, dan hari ini kami rindu membagikan pesan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Yohanes. God wants us to understand how He can use us for His kingdom. Allah rindu untuk kita bisa memahami bahwa Ia, Tuhan, mau memakai kita bagi kerajaannya. So let's turn to John chapter 2 and read the story here that I want to talk about. John chapter 2, verses 1 to 11. Baiklah, mari kita langsung saja membuka firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu? Buatlah itu." Ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Okay. The reason we read this story is because I see a lesson in here for you and I. Alasan mengapa kita membaca perikop tadi adalah agar supaya kita bisa melihat bahwa ada arti, ada makna dari kisah ini yang sangat baik untuk kita semua. In the Bible days, a wedding could go on for several days. Di zaman Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, pesta perkawinan itu bisa berlangsung berhari-hari lamanya. And we know Jesus was at this wedding and his mother was at this wedding. Dan kita tahu bersama di dalam kisah ini, Yesus beserta ibunya Maria ada menghadiri pesta perkawinan itu. And they had a problem. They ran out of wine. Dan ada masalah terjadi di sana, mereka kehabisan anggur. And Mary wanted Jesus to do something about it.
Dan Maria, ibu Yesus, menginginkan supaya Yesus bertindak melakukan sesuatu dengan masalah ini. Well, we read in the story Jesus did turn the water into wine. They filled the pots and he turned it into wine. Di dalam kisah ini kita melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat mengubah air menjadi anggur. Bagaimana mereka mengisi tempayan-tempayan yang pertama diisi dengan air, kemudian berubah menjadi anggur. So I want to look at the lesson here that's important to us. Jadi di sini mari kita lihat pelajaran yang sangat penting untuk kita semua. First of all, let us look at what water means to us in Scripture. Pertama-tama mari kita lihat arti air yang disampaikan dalam Alkitab. Water is a symbol of the Word of God and also a symbol of the Holy Spirit. Air itu adalah simbol yang melambangkan firman Tuhan dan Roh Kudus. So let's read in John chapter 4, verses 13 and 14, when Jesus came to the Samaritan woman at the well. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Ketika Yesus mendatangi seorang perempuan Samaria yang ada di sumur. Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, yaitu air yang dari sumur Yakub, ia akan haus lagi. Ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jesus was referring to the time when the Holy Spirit would be within us. Yesus sementara menyampaikan tentang waktu di mana Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. And the Spirit would be like a fountain of water coming out of us, bringing life to people. Dan Roh Kudus itu akan seperti mata air yang memancar keluar dari dalam diri kita kepada orang lain. Let's read John chapter 7, verses 37 to 39. Kita lihat dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. We see here that the water was bringing life to people that drink it. Di sini kita melihat bagaimana air membawa kehidupan kepada setiap mereka yang meminumnya. And Jesus said, we can have spiritual water that will bring us everlasting life. Yesus berkata kita bisa memperoleh air rohani yang akan memberikan kepada kita hidup yang kekal. And in Ephesians 5:26, we read how the word washes us. Dan di dalam Efesus 5 ayat 26, kita melihat bagaimana firman Tuhan menyucikan, membasuh dan menyucikan kita. Let's read that. Mari kita baca bersama Efesus 5 ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya, untuk Yesus menguduskan gerejanya, sesudah ia menyucikannya, yaitu gerejanya, dengan memandikannya dengan air dan firman. So when we read the word of God, it's like taking a bath. It washes us. Jadi di saat kita membaca firman Tuhan, itu seperti kita sedang mandi. Ada air yang membersihkan tubuh kita. And that water is from within us by the Holy Spirit. Dan air itu datangnya dari dalam kita, dari Roh Kudus. And so just like these water pots were used to wash people's physical bodies, God wants us to have water within us to wash the spiritual bodies. Jadi sama seperti air pembasuhan ya yang kita baca tadi di pesta perkawinan di Kana, berguna untuk membasuh para murid-muridnya. Demikian juga firman Tuhan berguna untuk membasuh, menyucikan kita. And also we want now to look at what does wine mean in the Bible. Dan sekarang mari kita lihat pengertian anggur di dalam Alkitab. It is a type of joy and a type of the Holy Spirit. Anggur adalah tentang sukacita, adalah berbicara tentang Roh Kudus.
When the grapes were pressed, the fresh juice came out, and the people drank that. That was the new wine. Jadi ketika buah anggur itu dia diperas, akan menghasilkan sari, akan mengeluarkan sari. Inilah yang dimaksud dengan anggur yang baru yang nantinya akan diminum. Let's read Joel chapter 2 and verse 19. Kita baca Yoel 2 ayat 19. Sesungguhnya aku, yaitu Tuhan, akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. And verse 24. Juga di dalam ayat yang ke-24 dari kitab Yoel pasal yang kedua, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. God is promising that we will have new wine. Tuhan berjanji bahwa kita akan memiliki anggur baru. He wants us to have the water of the word and the joy of the Holy Spirit. Tuhan rindu untuk kita mendapatkan air firman Tuhan dan sukacita Roh Kudus. So this miracle was explaining to us what Jesus' ministry was going to do. Jadi mujizat yang terjadi ini, air menjadi anggur, menjelaskan kepada kita tentang pelayanan yang nantinya akan Yesus kerjakan. So what is our part in this miracle? Jadi apakah bagian kita di dalam karya mujizat ini, saudaraku? I think that these stone pots of water are like you and I. Saya berpikir bahwa tempayan-tempayan air tadi yang terbuat dari batu itu seperti saya dan saudara. The pots were by the door to wash the feet and hands of the guests that came to the wedding. Tempayan-tempayan itu biasanya ditempatkan di depan pintu ya, untuk bisa membasuh atau membersihkan tangan dan kaki dari para pengunjung atau tamu yang datang. And we are to be at the door of salvation, bringing people to Jesus. Dan kita pun, saudaraku, kita harus berada di pintu keselamatan untuk membawa orang-orang kepada Yesus. We should be inviting them into receiving the joy of the Lord. Kita harus mengundang mereka untuk menerima sukacita yang dari Tuhan. There will be a wedding feast in heaven one day. We want everyone to be there. Akan ada suatu perayaan nanti di surga sana, saudara. Ada perayaan, ada selebrasi, dan kita rindu orang-orang datang ke sana. We should be full of the Word of God and ready to explain salvation to anyone. Saudara, kita harus dipenuhi, kita harus penuh dengan firman Tuhan, supaya kita bisa menjelaskan keselamatan kepada orang lain. We need to be prepared because there is a world that needs salvation. Saudara, kita harus betul-betul bersiap karena di luar sana, di dunia sana, orang-orang membutuhkan keselamatan. Let's read Psalm 24 verses 3 and 4. Mari kita baca Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yes, I must have clean hands and a pure heart. Saudara, Anda dan saya, kita harus punya tangan yang bersih dan hati yang murni. And we're not talking about these physical hands. We're talking about our spirit. Dan saya bukan berbicara tentang tangan kita yang fisik ini yang kelihatan, tetapi saya berbicara di sini, firman Tuhan berbicara tentang roh kita. And we have to have a pure heart, which means we want them to come to salvation. Dan saudara, kita harus punya hati yang murni, yang artinya kita rindu orang-orang ini, jiwa-jiwa ini datang masuk di dalam keselamatan kekal. I hope you are full of the living water and wanting people to come to Jesus. Saya sungguh berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mengikuti air hidup itu untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. And if you haven't come to Jesus, you can have that living water right now. Dan saudara, jika Anda saat ini belum datang kepada Yesus, saat ini Anda bisa mendapatkan air hidup itu. You can receive Jesus right now and know that
He has saved you from your sins. Saat ini Anda bisa terima Yesus dan mengetahui dengan sungguh bahwa engkau sudah diampuni dari dosa-dosamu. So let Jesus do a miracle in your life today. Dan saudara, mari kita izinkan Allah, mengizinkan Yesus untuk mengerjakan mujizatnya di dalam hidupmu hari ini. We need to be water pots full of Jesus. Saudara, kita harus menjadi seperti tempayan tadi yang terisi penuh dengan air. Dalam hal ini kita terisi penuh dengan Yesus. And Jesus will do the miracle and take your words and turn them into joy for others. Dan Tuhan akan mengadakan mujizat sehingga Dia akan mengubahkan firman yang ada di dalam engkau menjadi sukacita di dalam Roh Kudus. We need to be full of the word so that we can bring joy to other people. Saudara, kita harus penuh dengan firman Tuhan supaya kita bisa membawa sukacita kepada orang lain. When did you last look at a mirror and see your own face? Saudara, kapan terakhir kali Anda melihat, berkaca di cermin dan melihat wajah Anda sendiri? Were you smiling or were you sad? Apakah Anda tersenyum atau Anda sedih? Oh, I was just looking at my face. Saya cuma sekedar lihat saja seperti apa diri saya di kaca di cermin itu. But we need to be full of joy. That brings a smile to our mouth. Tetapi saudara, kita harus dipenuhi dengan sukacita. Karena dengan demikian akan membawa senyum di muka kita, di wajah kita. Read Isaiah 12 verses 3 and 4. Mari kita lihat di dalam kitab Yesaya 12 ayat 3 dan 4. Yesaya 12 ayat 3 dan 4 firman Tuhan berkata demikian. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya, puji Tuhan, panggilah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. We need to go back to our salvation, and that should bring great joy to our hearts. Kita harus kembali kepada keselamatan kita, karena dengan demikian hal tersebut akan membawa sukacita di dalam hati kita. When we hear John 3:16, for God so loved the world, do we get excited? Saudara, ketika kita mendengar Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, apakah hal itu membuat kita bersemangat, menggetarkan hati kita? When we think of Jesus on the cross and dying for our sins, does great joy come into our hearts? Ketika kita merenungkan bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya, apakah itu membawa sukacita dalam hatimu? Do we start to worship right from our heart when we think of our salvation? Saudara, apakah bisa kita merenungkan akan keselamatan kita? Apakah timbul suatu penyembahan yang lahir dari hati kita dan keluar dari mulut kita saat itu juga? When you walk down the street, do people know you are a Christian, or do they look at you and wonder? Saudara, di saat Anda berjalan di jalan, apakah orang-orang melihat Anda dan mereka melihat bahwa Anda orang Kristen? Atau orang justru bertanya-tanya tentang Anda? One time God challenged me to smile at everybody. Suatu ketika Tuhan menantang saya untuk tersenyum kepada siapa saja. And people were wondering what is wrong with that man. Dan orang-orang bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Bapak ini? But some actually asked me questions. How can you smile when the world is so bad? Tetapi ada beberapa orang datang dan bertanya kepada saya, bagaimana mungkin Anda bisa tersenyum di saat keadaan dunia yang semakin memburuk dan semakin jahat ini? And I would tell them, it's because of the joy of Jesus in my heart. Dan saya memberi jawaban kepada mereka, itu karena ada sukacita yang dari Tuhan yang ada dalam hati saya. Let the joy come out. Be happy. Biarlah sukacita itu bisa nampak keluar dari hidupmu, saudara. Bersukacitalah dan berbahagialah. I know bad things happen to all of us. Saya tahu betul bahwa ada banyak hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. I stood at a funeral and watched a little girl being put into the ground. Saya berada di satu acara pemakaman dan saya melihat bagaimana seorang anak kecil yang sudah meninggal dan sementara akan dikuburkan. And the mother was crying. Ibunya menangis.
And she lifted her eyes to heaven. Tetapi ibu ini kemudian mengangkat wajahnya menatap ke sorga. And she said, "Praise the Lord." Dan berkata, puji Tuhan. That child is with Jesus. Anak saya ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. I had never seen a smile and tears at the same time. Saya belum pernah melihat bagaimana di dalam wajah ibu, di dalam wajah seseorang ada tangisan tetapi juga ada senyum bersamaan. But that is what I mean. God wants us to have joy even in the midst of our troubles. Tetapi itu yang saya maksudkan, bagaimana Tuhan menginginkan untuk kita tetap bersuka cita sekalipun kita berada di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan, saudara. So let the word of God wash you as you think of salvation. Dan biarlah firman Tuhan itu membasuhmu, menyucikan engkau di saat Anda memikirkan dan merenungkan tentang keselamatan. And we can rejoice about thinking of heaven. Dan kita bisa bersuka cita di saat kita memikirkan dan merenungkan tentang perkara-perkara sorgawi, saudara. See John 4:14, let's read that. Saudara lihat firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 14, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebaliknya, air yang akan ku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Something within rising up to bring great joy into our hearts. Sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, dia kemudian keluar yang memberikan kepada kita sukacita. So when the word flows out of us, it's like water coming out of us. Jadi di saat firman Tuhan itu keluar dari hidup kita, itu sama seperti air yang keluar mengalir dalam diri kita. And that water washes a sinful person. Dan air itu yang keluar, firman atau air yang keluar itu sanggup untuk menyucikan orang-orang yang berdosa dari dosa-dosanya. And that water, that word brings them to salvation. Dan air hidup ini, yaitu firman Tuhan ini, akan memberikan keselamatan. But you may be giving water, but the Holy Spirit turns it into wine. Bapak Ibu, Anda mungkin memberikan air atau firman ya, dan Roh Kudus yang akan mengubahkan firman ini menjadi anggur yang baru. And suddenly that person is full of joy. Dan tiba-tiba seketika itu juga orang yang menerima firman ini, dia dipenuhi dengan sukacita. Their heart is satisfied. Hati mereka dipuaskan. And great joy, great happiness should come upon us when we think of Jesus. Sehingga ada sukacita yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa mengalir dalam hidup mereka. You know how wonderful it is to have a drink of fresh water when you're very thirsty. Saudara, Anda tahu betul perasaan yang sukacita, perasaan yang luar biasa di saat Anda kehausan dan Anda minum air yang segar. And we just say, that was so good. Dan kita pun berkata, wah, itu sangat baik, luar biasa. When you read your Bible, do we say, that was good? Sudah di saat kita membaca firman Tuhan, apakah kita berkata, firman ini sungguh luar biasa, sungguh baik? And when we share that with somebody else, do they say, oh, that is so good? Dan ketika kita membagikan firman itu kepada orang lain, apakah orang lain ini juga akan berkata, wow, itu sungguh luar biasa, sungguh baik? You see, this miracle is in the Bible because Jesus wants to show us how he can use us. Saudara, firman Tuhan ini, keajaiban, mujizat ini tercatat di dalam Alkitab karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita mengenai hal yang luar biasa ini. He will use us to speak to somebody else. Tuhan akan pakai kita untuk kita berbicara kepada orang lain. But he will turn the water into joy for them. Tetapi Tuhan sendiri yang akan mengubahkan air ini menjadi sukacita kepada mereka, kepada orang-orang ini. Let's read 2 Corinthians chapter 4 verses 6 to 7. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 6 dan 7. Berkata demikian. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Ayat yang selanjutnya, ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. You see, you were at one time dark in your sins, Saudara, sebelumnya kita ada di dalam kegelapan karena kita hidup dalam dosa-dosa kita. but Jesus came to shine the light into our lives. Tetapi Yesus datang dengan terangnya, dia menerangi hidup kita. And what is that light? Dan apakah terang yang dimaksudkan ini, saudara? It's the knowledge of the glory of God. Ini berbicara tentang pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Do you understand the glory of God? Saudara, apakah Anda mengerti kemuliaan Allah itu? Have you shared the glory of God with others? Sudahkah Anda membagikan tentang kemuliaan Allah ini dan menceritakan kepada orang lain? And that glory is in the face of Jesus. Dan kemuliaan itu ada, nampak di dalam wajah Kristus. So we should be sharing Jesus with those around us. Jadi saudara, kita perlu membagikan tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. And we have this treasure, this light, in these natural earthen bodies. Dan kita memiliki harta ini di dalam bejana tanah liat, di dalam tubuh manusiawi kita. You are just a stone water pot. Saudara, kembali kita ini hanyalah sebagai tempayan-tempayan seperti di dalam perkawinan di Kana, ya, tempayan-tempayan atau bejana-bejana tanah. God gets the glory. Hanya Tuhanlah yang layak menerima segala kemuliaan. So Jesus wants us to have joy in the Holy Spirit. Saudaraku, Yesus rindu kita punya sukacita dalam Roh Kudus. The kingdom of heaven is not eating and drinking, Karena kerajaan Allah bukan tentang makan dan minum, but it is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. tetapi kerajaan Allah itu adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. It's the right kind of wine for us to drink. Ini adalah anggur yang sesungguhnya, yang pantas, yang baik untuk kita minum. Let's read Ephesians chapter 5, verses 18 to 20. Mari kita baca firman Tuhan dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. This is the wonderful wine of the Holy Spirit. Ini adalah anggur yang luar biasa, anggur dari Roh Kudus. We don't get drunk and act stupid, Kita tidak mabuk dan bertindak bodoh, but we speak to ourselves and to each other in psalms and hymns. tetapi kita berkata-kata baik untuk diri kita maupun kepada orang lain di dalam mazmur dan kidung puji-pujian. And our heart is full of the music of God. Dan hati kita dipenuhi dengan musik dari Tuhan. So what should we be saying today? Jadi saudaraku, apakah yang akan kita katakan di hari ini? We say, praise the Lord. Mari kita berkata, terpujilah Tuhan. Oh, we give thanks to you, Jesus. Oh, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. We thank the Father in the name of Jesus. Mari kita mengucap syukur kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And I pray that you are full of the Holy Spirit today. Dan doa saya Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda dipenuhi dengan Roh Kudus di sepanjang hari ini. I hope you are full of the Word of God. Saya sangat berharap Anda penuh dan dipenuhi dengan firman Tuhan. Remember, you are a vessel that others come to be washed. Ingat baik-baik saudara, Anda adalah wadah atau alat di mana orang-orang datang dan lewat Anda mereka dibasuh, disucikan. And as you give the Word,
Jesus will turn that word into the wine of the Holy Spirit. Dan di saat Anda menuangkan, menyampaikan firman Tuhan itu, Tuhan sanggup mengubahkan firman Tuhan itu menjadi rohnya yang kudus. So the Lord bless you today, and go tell someone about Jesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di sepanjang hari, dan jangan lupa pergi dan ketemu dengan orang lain, sampaikanlah Yesus kepada mereka. And let the joy of the Lord come out of your life. Dan kiranya sukacita yang dari Tuhan itu mengalir keluar melimpah-limpah daripada hidupmu, saudara. The Lord bless you. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang waktunya